Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan rangkuman sedikit tentang Flutter State Management dengan menggunakan blok. Ya. Pertama, apa itu state management? Nah, state management sendiri adalah cara kita mengelola dan memperbarui data dalam aplikasi. Misalnya ketika pengguna login, nah, aplikasi akan melalui beberapa step. Pertama, mulai dari login, lalu sukses jika berhasil, atau error jika gagal. Ya, kenapa ini penting? Karena zat manajemen membantu kita menjaga konsistensi tampilan dan memisahkan logika bisnis dan UI. Nah, dengan begitu tentu kodenya jadi mudah dipelihara dan lebih rapi terorganisir. Selanjutnya, apa itu blok? Nah, blok sendiri adalah singkatan dari Business Logic Component, yaitu sebuah pola desain untuk mengelola state dalam aplikasi Flutter. Nah, blok ini bekerja dengan dua konsep utama, yaitu event dan juga stage. Nah, event adalah tindakan yang dilakukan pengguna seperti login atau logout, sedangkan state itu kondisi terkini saat ini aplikasinya. Nah, seperti loading, sukses atau error. Keuntungan menggunakan blok sendiri dengan blok ini menjadikan keuntungan dengan blok ini juga menjadi lebih mudah diuji, menjadikan aplikasi itu mudah diuji dan bisa digunakan dalam skala besar juga. Lalu, bagaimana cara kerja dari blok? Nah, alurnya itu yang pertama itu pengguna melakukan tindakan, misal seperti mengklik tombol login. Nah, mengklik tombol login ini termasuk ke dalam event. Lalu setelah itu blok menerima event, lalu memprosesnya dan mengubah state aplikasi. Misal dari state awal ke state loading. Selanjutnya UI diperbarui berdasarkan state baru, misalnya menampilkan indikator loading. Untuk menghubungkan blok dengan UI, kita menggunakan dua tools utama, biasanya itu blok provider ya untuk menyediakan instance blok ke widget dan block builder untuk membangun UI berdasarkan state yang diberikan oleh blok. Nah, dengan ini kita bisa memastikan tampilan lalu sesuai dengan state aplikasi. Sekarang saya akan menjelaskan sebagai contoh ya dari blok tadi, kita akan menggunakan counter art. Nah, saya menjelaskan kode dari counter art ini. Pertama, nah di blok ini sendiri eh, biasanya memiliki komponen-komponen utama, yaitu ada event, state, dan blok itu sendiri tentunya. Nah, kita mulai dari event. Nah, di event ini ada kelas utamanya yang digunakan untuk menjadi template semua event yang berhubungan dengannya. Lalu di sini ada event-event yang lebih spesifik, yaitu increment dan decrement, juga ada reset. Nah, selanjutnya untuk counternya. Nah, counter state ini digunakan untuk menyimpan informasi penting, yaitu nilai dari perhitungan angkanya. Selanjutnya, counter block. Nah, blok ini digunakan untuk menyambungkan antara event dan juga setnya. Nah, di sini, bagian ini artinya itu blok. Ya, ini menerima event dalam bentuk counter event dan juga nantinya akan menghasilkan state dan bentuknya counter state ini. Bagian ini gunanya untuk nilai awalnya yaitu 0, dan nanti untuk bagian ini handle untuk incrementnya. Jadi untuk bagian increment dimana dia akan menghitung angkanya setiap diklik si incrementnya atau si tanda tambahnya itu nanti akan ditambahkan dengan angka 1. Begitupun dengan decrement, dimana nanti ketika decrement ini dipicu dengan mengklik minus, maka akan dikurangi 1.
Nah, untuk mengirimkan set barunya itu menggunakan emit. Nah, selanjutnya adalah UI untuk halamannya. Nah, di sini kita menggunakan block builder ya, untuk membangun UI ulang ketika ada state yang berubah. Di sini kita mengambil teks dasarnya yang maksudnya 0, dan selanjutnya untuk pemicu tombolnya itu kita menggunakan floating action button. Sini untuk bagian decrement-nya, untuk memicu decrement dimana nanti ketika diklik akan berkurang 1, posisinya bisa di refresh. Dan untuk ini untuk bagian increment-nya dimana ketika event ya ketika diklik tombolnya maka akan bertambah selanjutnya. Contohnya seperti di sini ini teks dasarnya 0, kemudian 0, kita klik di increment yang tanda tambah akan terus bertambah. Dan nanti kalau diklik yang decrement atau kurang dia akan berkurang angkanya. Lalu di sini kita bisa sesuai eventnya ada decrement, increment, dan yang mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.